Perkenalkan, nama saya Sofia Karloteviani dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Udayana. Jadi, di sini saya akan menjelaskan penerapan rancangan acak lengkap di Excel. Nah, di sini saya membuat contoh kasus, yaitu mengetahui sejumlah aktivitas penggunaan asam askorbat dalam pengawetan dangke berdasarkan tingkat ketengikan yang terjadi yang diukur berdasarkan nilai TBA dangke yang telah disimpan selama 2 hari pada suhu saling 5 derajat Celcius. Nah, di sini saya sudah membuat datanya terkait pengawetan dangke. Nah, yang ini saya hapus dulu. Baik, di sini saya akan menghitung jumlah dan rata dari perlakuan 0 sampai 3. Nah, di sini menggunakan formulasi sum dari data ulangan 1 sampai ulangan 2, kemudian enter. Lalu untuk ratanya menggunakan formulasi variance. Kemudian enter. Lalu yang ini kita tinggal drag aja sampai di perlakuan 3%. Nah, selanjutnya menghitung jumlah ulangannya. Itu sum dan variance-nya dan ratanya menggunakan rumus variance. Lalu kita drag aja sampai ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis data ANOVA, yaitu dengan cara masuk ke menu data, lalu pilih data analisis. Nah, di data analisis ini kita pilih ANOVA yang single faktor. Nah, untuk di input range-nya kita ambil data yang ini, lalu klik row, labels in first column, di output range. Nah, di output range-nya ini di mana tempat untuk meletakkan datanya. Dan kita pilih di sini. Kemudian oke. Nah, di sini sudah terdapat data ANOVA-nya. Di source of variation-nya
kita ganti dengan sumber data, sumber keragaman atau SK, lalu DSS-nya ganti dengan JK, di sininya DB, lalu di MS-nya diganti dengan KT. Nah, di sini adalah F hitung. Di F gridnya ini yaitu F tabel 5%. Nah, untuk p-value-nya ini untuk menentukan apakah perlakuan kita berpengaruh atau tidak. Nah, di sini kita ganti dengan perlakuan, kemudian di sini diganti dengan galat. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ANOVA-nya, kita juga perlu tahu dari mana data-data ini berasal. Dan di sini kita akan menghitung ANOVA-nya secara manual. Nah, sebelum mencari ANOVA-nya atau sumber keragamannya, kita terlebih dahulu menghitung faktor koreksinya, yaitu sama dengan jumlah seluruh data dikuadratkan, lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data adalah 8. Kemudian enter. Lalu kita akan menghitung sumber keragamannya. Untuk JK perlakuan yaitu jumlah dibagi 2 dikurangi dengan faktor koreksinya. Untuk galatnya yaitu sebelum galat kita menghitung totalnya. Nah, totalnya itu menggunakan formulasi sum square kemudian seluruh data lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian untuk galatnya yaitu JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Nah, untuk DB-nya yaitu
banyaknya perlakuan dikurangi 1. Nah, banyaknya perlakuan di sini yaitu ada 4, yaitu 5%, 1%, 2%, dan 3%. Kemudian enter. Untuk DB galatnya, DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Nah, DB totalnya di sini yaitu banyaknya data dikurangi dengan 1. Nah, di sini banyaknya data yaitu ada 8, lalu dikurangi 1, jadi 7. Selanjutnya menghitung KT. Nah, untuk menghitung KT, yaitu JK dibagi dengan DB. Begitu juga dengan KT galat, yaitu JK galat dibagi dengan DB galat. Nah, selanjutnya untuk F hitungnya, yaitu KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Kemudian enter. Dan F tabelnya menggunakan formulasi F inverse, di mana probability-nya di sini karena 5%, maka probability-nya 0,05, kemudian DB perlakuan dan juga DB galat. Kemudian enter. Nah, di sini dilihat bahwa perhitungan sumber keragaman secara manual dengan perhitungan ANOVA sama. Nah, di sini untuk keterangannya, apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka diberi keterangan NS, dan jika F hitung lebih kecil dari lebih besar dari F tabel, maka akan diberi keterangan dengan bintang. Nah, di sini keterangannya NS karena F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, setelah kita menghitung sumber keragamannya, dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda. Uji perbandingan berganda tersebut yaitu terdiri dari uji beda nyata terkecil, uji beda nyata jujur, dan juga Duncan. Nah, pertama kita akan menghitung uji beda nyata terkecil. Nah, di sini data reratanya diambil dari rerata yang ada pada tabel ini. Nah, selanjutnya reratanya ini, sebelum kita menghitung selisihnya, reratanya ini kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan di sini saya sudah mengurutkan datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sebelum kita menghitung selisihnya, terlebih dahulu kita mencari BNT-nya, yaitu di sini untuk menghitung BNT-nya kita menggunakan formulasi T inverse, di mana probability-nya 0,05 dibagi 2, lalu DB galat dikali dengan SGRT 2 dikali dengan KT galat. Kemudian di enter. Nah, setelah kita mendapatkan BNT-nya, lalu kita akan menghitung selisihnya. Nah,
Di sini untuk menghitung selisihnya yaitu data awal dikurangi data yang kedua, lalu di enter. Nah, di sini untuk mempermudah, kita diklik F4, lalu akan muncul tanda dolar. Kemudian di enter. Nah, setelah itu kita bisa tarik aja, drag aja sampai di perlakuan 3. Oke. Nah, di sini untuk keterangannya dari mana dapat NS. Nah, NS ini didapat apabila F hitungnya lebih kecil daripada apabila nilai 0,25 ini lebih kecil dari nilai BNT, maka akan diberi keterangan NS. Namun apabila nilai ini 0,25 lebih besar dari nilai BNT, maka akan diberi keterangan atau diberi tanda bintang. Nah, di sini diberi keterangan NS karena semua datanya lebih kecil daripada nilai BNT. Nah, begitu juga dengan ini untuk menghitung selisihnya, yaitu data 6,25 dikurangi dengan 5,75, kemudian enter. Begitu juga dengan yang ini, yaitu data kedua dikurangi dengan data terakhir. Nah, untuk yang ini, data yang ketiga dikurangi dengan data yang keempat. Di sini juga sudah diberi keterangan NS, di mana di sini nilainya 0,5 lebih kecil dari nilai BNT, makanya diberi keterangan NS. Begitu juga dengan yang ini, 1,25 lebih kecil daripada nilai BNT. Begitu juga dengan nilai 0,75 lebih kecil dari nilai BNT. Nah, setelah mendapatkan selisihnya, maka di sini saya memberikan notasi A karena nilai selisih dari relatanya lebih kecil dari BNT. Nah, selanjutnya yaitu menghitung BNJ. Pertama-tama kita akan menentukan BNJ-nya dulu, yaitu untuk data Q alpha PV ini didapat dari tabel pada buku rancangan percobaan. Nah, untuk SQRT-nya ini KT galat dibagi dengan banyaknya ulangan. Nah, di sini banyaknya ulangan yaitu ada 2. Kemudian dilanjutkan dengan nilai BNJ. Nah, nilai BNJ-nya ini yaitu nilai yang ini dikali dengan nilai yang dari tabel, kemudian enter. Nah, nilai BNJ ini dapat kita gunakan sebagai pembanding untuk selisih rata pada tabel yang ini. Nah, di sini saya sudah menghitung selisihnya untuk setiap reratanya. Nah, di sini
Untuk nilai BNJ-nya 2,225602. Nah, untuk di sini nilai selisih 0,25 ini lebih kecil dari nilai BNJ, maka diberi keterangan NS. Begitu juga dengan 0,75 lebih kecil dari nilai BNJ, maka diberi keterangan NS. Begitu juga dengan yang 1,5 diberi keterangan NS karena dia juga lebih kecil daripada nilai BNJ. Begitu juga dengan selisih-selisih sampai di yang 0,75 diberi keterangan NS karena dia lebih kecil dari nilai BNJ. Nah, untuk notasinya A, semuanya diberi notasi A. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan Duncan. Nah, pertama-tama kita akan menentukan nilai Duncan pada tabel, lalu kita menghitung SY. Nah, untuk perlakuannya ada 4, maka di sini dimulai dari 2, 3, dan 4. Nah, kemudian ini 0,5 dan juga 4,4, empatnya banyaknya perlakuan dan juga DB Galatnya 4. Lalu ditemukan data pada tabel yaitu 3,926, 4,013, dan 4,003. Nah, selanjutnya kita akan menghitung SY. SY-nya ini menggunakan formulasi SQRT. F36 ini yaitu KT Galat, lalu dibagi 2 atau banyaknya ulangan, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai RP-nya. Nah, di sini RP-nya didapat dari 3,926 dikali dengan nilai SY. Begitu juga dengan yang ini dikali dengan nilai SY. Nah, di sini juga hasil dari perhitungan 4,003 dikali dengan 0,586302, kemudian enter. Nah, nilai RP-nya ini kita gunakan sebagai pembanding untuk setiap selisih pada rata perlakuan di atas. Nah, kita akan menghitung selisih untuk perlakuannya itu dengan cara mengurangi data yang pertama dikurangi dengan data yang kedua, kemudian enter. Nah, di sini selisihnya untuk selisih 0,25 apakah lebih besar dari nilai RP. Nah, di sini nilai selisihnya lebih kecil dari nilai RP, maka akan diberi keterangan dengan NS. Lalu untuk selisih berikutnya yaitu 6,25 dikurangi dengan 5,75. Nah, di sini juga nilai selisihnya lebih kecil dari nilai RP 2,301822, maka diberi keterangan NS. Lalu untuk selisih yang ini 6,25 dikurangi dengan 5.
selisihnya juga masih lebih kecil daripada nilai RP, maka diberi keterangan NS. Nah, untuk selisih yang berikutnya yaitu 6,5 dikurang 5,75, kemudian enter. Nah, di sini nilai selisihnya lebih kecil dari 2,35283, maka diberi keterangan NS. Lalu untuk selisih yang ini yaitu 6,25 dikurangi 5. Nah, untuk nilai selisihnya juga masih lebih kecil dari nilai RP, maka diberi keterangan NS. Lalu untuk selisih dari 5,75 dengan 5 yaitu 0,75 masih lebih kecil dari nilai RP, maka dinotasikan dengan NS. Nah, di sini akan dinotasikan dengan A, di sini juga A. Nah, dari perhitungan BNJ, BNP, dan Duncan dapat disimpulkan penggunaan asam askorbat dalam pengawetan Danke berdasarkan tingkat ketengikan dan simpan selama 2 hari memiliki efektivitas yang sama untuk semua perlakuan. Nah, sekian dari saya untuk penerapan rancangan acak lengkap pada Excel. Sekian dan terima kasih.